Halo sob, ketemu lagi dengan channel Kang Lis di sini. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah bor tanpa kabel dari bot. Jadi ini adalah cordless kakak saya. Katanya sih ngedadak macet gitu, nggak tahu sebabnya. Mesinnya nyala, tapi coknya nggak mau muter. Oke, kita coba untuk membenerinnya. Kita siapkan dulu alat tempurnya ya bosku ya. Ada obeng bentuk bintang buat ngebuka skrupnya. Kemudian kaleng bersih bekas apa aja boleh ya bosku ya, sama kuas ukuran kecil atau sedang. Jangan lupa pertalite secukupnya. Kalau nggak ada pertalite juga bisa pakai tinar ya. Kemudian cairan WD-40 sekaligus untuk pelumasnya, bisa untuk membersihkan karat juga. Oke, langsung aja kita buka skrup-skrupnya dengan obeng yang sudah ada. Untuk ini videonya kita percepat sedikit ya biar nggak bosenin ya. Oke, kita buka skrupnya satu-satu. Ada 6 skrup di sini ya. Kita buka satu-satu. Setelah itu baterainya kita lepasin dulu. Kita lihat di sana ada pin locknya. Ya, kita congkel aja keluar sedikit. Ya, kita congkel pelan-pelan saja. Ya, ini pin locknya. Kemudian kita lepasin body covernya ya. Pelan-pelan aja body covernya kita lepasin, jangan dipaksa karena ini nggak ada kunci-kunci lainnya, jadi pelan aja bisa kebuka. Nah, kemudian ada skrup-skrup yang masih nempel di body covernya, kita lepasin satu-satu biar nggak jatuh, nggak kececer. Oke, lanjut. Nah, ini kita coba pegang heatsink pada saklarnya, terasa panas ya karena mutar terus. Ini tandanya ada arus masuk tapi dia macet, berhenti. Jadi energi listrik tidak berubah menjadi energi gerak sehingga motornya stuck atau motornya macet. Nah, sekarang kita lepaskan bagian-bagian cordlessnya ya. Nah, copot dulu itu lampu lednya, kemudian saklarnya. Oh iya, hati-hati jangan sampai kabelnya terputus ya. Nah, kemudian tuas speednya tarik aja, angkat ke atas sedikit ya, terlepas. Kemudian kita ingat-ingat dulu nih posisinya nih, jangan sampai nanti kelupaan ya. Dimana posisi dinamo motornya, dimana coknya. Kemudian angkat dinamo motor dan kepala coknya bersamaannya ya. Jadi bersamaan, jangan sampai satu-satu, nanti ada yang lepas. Nah, dan kita lihat itu posisinya. Posisi ketemu gear dengan gear pada cuknya ya. Nah, ini dinamo motornya, ternyata dinamo motornya kotor, banyak pasir besinya. Kemungkinan besar di dalamnya juga ada debu dan pasir besi ya, yang nyebabin motornya jadi macet, jadi stuck gitu ya. Nah, kita coba dulu ini, kita colokin aja baterainya langsung pada pin-pin baterai. Sekarang kita coba jalanin dinamo motornya. Colokin baterainya, kemudian tekan saklarnya. Nah, ternyata di sini as dinamo motornya tidak berputar, alias terkunci ya. Jadi pasti bahwa ini dinamo motornya yang terkunci. Sementara gear cuknya terlihat kotor juga sih, tapi kemungkinan besar masih bisa berjalan normal. Hanya kotor saja. Mungkin itu hanya debu-debu dan ya oli-oli yang sudah nggak bagus lagi kondisinya. Nah, itu kondisi coknya masih bisa berputar. Jadi kita sampai di sini kita simpulkan bahwa dinamo motornya yang stuck ya, nggak mau berputar. Kita lihat bahwa banyak pasir besinya yang menempel di bodi ya, hampir di keseluruhan bodi itu ada pasir besinya. Pada bagian depannya juga terlihat kotor sekali. Nah, jadi kita akan bersihkan dinamo motor ini dan bagian-bagian cordless lainnya. Kalau bisa keseluruhannya kita bersihkan. Jangan lupa kita cabut dulu untuk baterainya. Ya, kita lanjutkan untuk pembersihan ya. Sekarang kita mulai bersihin
Nah, bodi-bodinya juga kita bersihkan, terutama pada lubang-lubang anginnya itu kita bersihkan, karena disitulah tempat masuknya debu dan pasir besi dan material-material lainnya. Oke, kita siapkan kalengnya dan kuas, kemudian kita tuangkan pertalite secukupnya. Kenapa Kang kok pakai pertalite? Ya biar cepat kering aja ya, atau pakai thinner juga bisa, boleh ya, apa aja yang ada lah, yang jelas jangan dengan air ya bosku ya. Oke, sekarang kita mulai bersihin semua bagian cordlessnya menggunakan kuas dan pertalite. Ya, ini videonya kita kembali percepat biar nggak ngebosenin ya. Oke, kita bersihkan dengan kuas setiap sisi-sisinya, setiap bagiannya. Jangan lupa kita siapkan kain lap ya, kain lap bersih, biar nggak netes kemana-mana. Kita bersihkan semuanya, termasuk juga dinamo motornya kita bersihkan, terutama pada bagian-bagian yang terlihat kotor ya. Kita bersihkan, kita kuas, gunakan pertalite. Kalau bisa kita rendam itu dinamonya di dalam kaleng ya. Kemudian juga itu untuk saklarnya juga kita bisa bersihkan, karena itu memang kedap air ya. Kemudian kita lepaskan gear shocknya yang bagian terluarnya, kemudian kita bersihkan satu-satu setiap gearnya. Itu ada gear kecilnya ada 3, gear sedangnya ada 3, kemudian gear yang bodinya bentuk segitiga ada 1, yang bentuk lingkaran ada 1 ya. Perhatikan posisinya jangan sampai salah waktu pas ngebongkarnya tadi ya. Kemudian pasangkan, setelah bersih kita pasangkan kembali gear-gear itu pada body chucknya itu ya. Posisi pertama itu gear yang bentuk bodinya segitiga ya, kita masukkan pertama. Kita lihat di sini, nah itu posisi gear yang bentuk segitiga itu ya, bodinya segitiga. Ingat ada pin-pin yang mencuat ke atas itu untuk gear-gear kecil selanjutnya. Kita bersihkan juga ini tutup dari body gear chucknya ya, kita bersihkan, kita lap. Kalau ada kompresor lebih baik lagi kita bersihkan. Kemudian kita pasang gear yang paling kecilnya ada 3 buah pada gear yang bentuk segitiga tadi ya. Pasangkan pelan-pelan. Nah, terlihat di situ ada gear kecil-kecil 3. Nah, ini yang sedang, beda ukurannya yang kita lihat ya. Perhatikan saya. Kemudian gear yang bentuk lingkaran, yang besar bentuk lingkaran kita posisikan. Ya, kemudian pasang gear-gear yang ukuran sedangnya ada 3 juga. Pasangkan kembali pada gear yang bentuk lingkaran besar. Kita coba putarannya, terasa sudah oke, nggak ada yang menyebabkan macet. Oke, sekarang kita coba pertemuan antara gear pada dinamo motor dengan kepala chucknya ya. Nah, itu posisi yang benarnya seperti itu nantinya. Oke, nah, sekarang kita bersihkan kembali yang kira-kira masih terlihat masih kotor. Itu ada cincin terluar untuk gear ya, nah, dimana itu nanti kawat tuas speed itu akan nyangkut di ring terluar itu ya. Itu kita posisikan pada awal gear ya, jadi paling dasar itu ring. Kemudian gear-gear kecilnya kita pasangkan kembali semuanya. Setelah terpasang semuanya, bisa kita tutup dengan tutup body gear chucknya itu. Kita tutup, posisikan yang benar, kita cari selaknya ya, kita paskan sekat benar, posisinya jangan sampai salah, karena itu memang ada pin-pinnya itu udah pas, jadi nggak mungkin salah sebenarnya. Oke, setelah terpasang kita hubungkan kembali dinamo motor dengan body chucknya ini ya.
Kemudian kita coba sambungkan dengan baterai, kita coba putarannya, ternyata sudah oke. Oke, kita coba putar kiri kanannya juga oke. Oke, putarannya sudah bagus. Oke, sekarang kita coba cabut kembali baterainya dan kita pasangkan dinamo dan caknya ini di bodi. Sebelum itu kita bersihkan lagi, kita lap ya. Kalau ada kompresor, ingat kita gunakan kompresor. Kalau tidak ada ya cukup dengan dilap aja, kan tadi menggunakan Pertalite yang sekian berapa menit tadi udah cukup kering lah ya, sudah diangin-anginkan. Terus kita semprotin cairan WD-40 nya di bagian depan ya, depan dinamo ya, jangan dari belakang. Kalau belakang nanti terkena arang-arangnya, nanti bisa konsleting di sana. Karena WD-40 ini nggak kering ya, nggak menguap. Jadi maksudnya tadi dari depan untuk membersihkan serbuk-serbuk pasir bersih yang masih menempel di bagian magnet ya. Dan juga kepala caknya juga kita semprot WD-40. Kita satukan lagi dinamo dan motor dengan caknya tadi, dinamo motor dengan cak. Kita satukan kembali, kita paskan posisinya. Kemudian kita pasangkan pada body covernya, pas pada posisinya. Jangan khawatir karena itu tidak bakal lari dari posisinya, karena ada bagiannya yang mengunci posisi body cak dan dinamo motornya. Oke, kita pastikan tidak goyang ya. Sudah oke semua. Body caknya dan dinamo motornya sudah pas pada posisinya, tidak goyang. Pastikan kembali ya. Kemudian barulah kita pasang bagian-bagian lainnya. Kita pasang tuas yang mengatur putaran ke kiri dan ke kanannya. Ingat posisinya, jangan salah, itu ada bagian depannya dan bagian belakangnya. Kalau salah nggak akan bakal masuk ya ke dalam lubang pada body covernya tadi. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi bagian depannya itu ada bagian lubang kecil sedikit untuk memasukkan tuas putaran kiri dan kanannya. Kemudian lednya kita pasang terlebih dahulu. Dan kabel-kabel lampu lednya tadi itu ada relnya di situ ya, jadi ada bagian-bagiannya ya. Jadi jangan sampai terjepit tuh kabel-kabelnya itu. Kalau terjepit bisa menyebabkan putus nantinya. Jadi hati-hati untuk pemasangan kabelnya. Pastikan tidak ada kabel yang terjepit di sana. Terus kita pasang saklarnya. Posisinya juga itu sudah ada dudukannya, jadi jangan khawatir. Kalau tidak pas pada dudukannya, pasti meleset dan menyebabkan tutup body covernya nggak bakal rapat nantinya. Kemudian juga shock untuk baterainya juga seperti itu, ada dudukannya, pasti pas nantinya. Ingat, pastikan kembali bahwa kabel-kabelnya tidak ada yang terjepit dan bagian-bagian dari cordless ini nggak ada yang goyang ya, semuanya kuat terpasang ya. Pastikan kembali semuanya. Kemudian tuas speednya terakhir kita pasang ya. Posisinya perhatikan sekali, posisi tuas akan bertemu dengan kawat pada caknya tadi, kawat pengatur speed ya. Kita tes dulu, putaran sudah oke. Kita tes tuas speednya oke juga. Speed 1, speed 2 nya kita coba semuanya.
Oke. Kita coba putarannya lagi ya, speed 1 speed 2 nya. Oke, putaran sudah bagus, tidak goyang, stabil. Ingat sekali lagi, pastikan semuanya tidak ada yang goyang, putarannya stabil, kabel-kabel tidak ada yang terjepit ya. Nah, sekarang terutama untuk kabel powernya ya, yang ke dinamo motor, kita pastikan kabelnya tidak ada yang terjepit. Hati-hati, kalau terjepit bisa menyebabkan putus itu kabel-kabelnya. Oke, sekarang kita tutup body covernya. Pastikan posisinya udah pas. Kalau posisi sudah pas dari bagian-bagian tadi itu, body covernya pasti rapat posisinya. Kita coba lagi fungsinya satu-satu. Masukkan dulu baterainya. Kita coba speed 1 speed 2, putar kiri putar kanannya, kita coba semua sebelum kita pasang skrup-skrupnya pastinya ya. Jadi nanti kita kalau ada apa-apa nggak bongkar lagi skrup-skrupnya. Jadi sebelum di skrup kita tes lagi satu-satu, pastikan semuanya berjalan dengan normal. Oke, speed 1 speed 2 oke, speed 1 oke. Sekarang kita pasang kembali pin locknya ya, pin locknya kita dorong aja, kemudian pasang semua skrupnya dengan obeng bintang tadi ya. Oke, kita pasang, ada 6 skrup di situ. Jangan lupa ada 6 skrup, jangan sampai hilang skrup-skrupnya. Kita kencangkan satu-satu. Pastikan semua skrup terpasang dengan kencang ya. Jangan ada yang kendor, karena kalau kendor nanti bisa bergeser bagian-bagian dari bor ini. Jadi pastikan banget bahwa skrup-skrupnya udah terpasang dengan kencang, dan pin locknya tadi jangan lupa ya. Pasang lagi baterainya, kita uji lagi keputaran coknya itu kita putar lagi. Oke, putar kiri putar kanan. udah kayak lagu aja ya, kiri kanan ya. Oke, speed 1 speed 2 kita coba, tidak ada masalah. Coba lagi speed 1, speed 2 kita coba lagi, speed 1 kita coba lagi, putar kiri putar kanan. Kemudian fungsi untuk bor temboknya, kalau terasa getar kencang berarti bor tembok yang berjalan. Kemudian untuk pengeboran, fungsi pengeboran, fungsi pemasangan skrup ya. Oke, nah, udah coba semua. Oke, nah, berarti udah selesai perbaikan bor cordless dari Bosch ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share.